Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena sampai hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa belajar dan mengkaji ilmu-ilmu di Umsidah ini. Ada baiknya sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulum. Ada baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita terima nanti bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi umat pada umumnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para mahasiswa yang saya cintai, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang PPI, ya, program pembelajaran individu. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulumnya. Para mahasiswa yang saya cintai, kita sudah masuk ke sekolah inklusi atau jadi guru anak-anak ABK, ya. Mau tidak mau kita harus mengkaji lebih dalam sebenarnya bagaimana strategi pelayanan pada ABK, ya. Jadi intinya kalau di pendidikan ABK itu adalah pelayanan, ya. Nah, salah satu pelayanan adalah dalam pembelajaran itu kita harus, ya, kemarin mulai identifikasi, asesmen, PPI, dan sekarang yang lebih penting lagi kita harus mengetahui tentang kurikulum, ya kan. Mungkin kita bertanya, apakah kurikulum ini dibuat tersendiri atau seperti kurikulum pada umumnya? Karena pada dasarnya anak-anak ini, anak ABK ini kan belajar bersama dalam satu kelas dengan anak reguler. Nah, bagaimana, ya? Ternyata kurikulumnya berbeda. Jadi kalau kurikulum anak reguler itu mengikuti kurikulum nasional, ya. Kalau dulu kita kenal dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ada kurikulum 13, ada kurikulum 2020. Ini ada istilah Merdeka Belajar dan sebagainya. Itu ada di dalam kurikulum, ya kan? Nah, maka kita perlu mengetahui tentang bagaimana sih kurikulum sekolah inklusi atau kurikulumnya anak ABK ini. Nah, kurikulumnya disebut kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulumnya. Kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulum yaitu kurikulum yang pada umumnya dibuat tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK. Jadi istilahnya itu kurikulum dibuat itu sesuai dengan kebutuhan, ya kan, anak-anak didik ini. Kalau kurikulum umum itu kayaknya begini, jadi anak-anak harus mengikuti kurikulum. Tapi kalau ABK ini tidak, justru pembuat kurikulum atau kurikulumnya ini harus disesuaikan atau versikan gitu untuk anak ABK yang mempunyai kekhususan, gitu ya, atau keanekaragaman, gitu ya. Nah, kurikulum yang diverifikasi itu termasuk di dalamnya misalnya materi pembelajarannya, kemudian mata pelajaran apa saja, ya, alokasi waktu, ya. Misalnya kalau di anak SD itu mungkin per tatap muka 35 menit, mungkin ini hanya 20 menit, ya kan. Kemudian misalnya di anak reguler itu katakanlah pelajaran pendidikan agama atau matematika, begitu ya. Matematika untuk anak umum itu misalnya tingkatnya misalnya kelas 1 penjumlahan itu sampai 1 sampai 100 misalnya, angka 100. Tapi kalau anak ABK itu mungkin 1 sampai 20 saja misalnya. Itu yang disebut dimodifikasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
ABK. Ya, otomatis ini semua termasuk evaluasinya, ya kan, durasinya, materinya itu istilahnya disederhanakan ya, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa ABK. Nah, itulah kira-kira kurikulum modifikasi. Nah, kurikulum modifikasi ini bisa dibuat ya oleh guru, tapi sebaiknya ini dibuat oleh lembaga ya, sekolah, pihak sekolah, SD negeri, SD swasta, SMP atau SMA, dibuat oleh pihak sekolah. Nah, yang membuat otomatis itu GPK, melibatkan psikolog, kepala sekolah, orang tua, ya kan, termasuk guru BK, guru-guru semua dilibatkan. Oh, inilah kurikulum khusus anak BK yang disebut kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulum. Sehingga ini menurut Pak Mufrid tidak ada anak BK yang tidak naik. Jadi otomatis anak BK itu yang ikut terus kelas 1 sampai kelas 6 naik terus ya. Karena kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya ulangannya, UTS-nya, ulangan harian, UAS-nya, semuanya itu ya harus disesuaikan kemampuannya. Sehingga otomatis ini anak-anak itu menguasai dan naik terus sampai lulus ya. Hanya saja ini mungkin rapotnya agak berbeda ya. Rapotnya agak berbeda. Bahkan ijazahnya agak berbeda nanti. Agak berbeda. Nanti kita bahas pada evaluasi ya. Di evaluasi itu ada ya bagaimana ujiannya, bagaimana ulangan hariannya, UTS-nya dan sebagainya. Namun dengan catatan semua ini dilakukan, pembelajaran aktivitasnya itu dilakukan bersama-sama dengan anak umum. Jadi ulangan ya umum belajar. Cuma ulangan misalnya UTS itu bersama-sama dengan umum. Cuma materinya berbeda, soal-soalnya berbeda ya kan. Otomatis nilainya berbeda. Termasuk KKM ya. Apa itu? Kriteria ketuntasan minimal ya, batas minimal nilai ya. Kalau anak misalnya ya, kalau anak umum itu nilai 75 baru naik kelas. Tapi kalau anak BK cukup 60 atau 50 bisa naik begitu. Nah, itulah yang disebut kurikulum modifikasi atau diversifikasi kurikulum. Nah, itu dibuat pembuatannya ini agak lama karena melibatkan kepala sekolah, komite, wali murid, ya kan, guru GPK, guru BK, psikolog, ya. Kemudian nanti disahkan sebagai kurikulum modifikasi. Jadi di sekolah-sekolah inklusi itu dua kurikulumnya, yaitu kurikulum umum, kurikulum 13, ya, ada tematik dan sebagainya itu ya. Nah, nanti juga ada kurikulum untuk khusus anak BK namanya kurikulum modifikasi. Jadi saya ulang lagi, kurikulum modifikasi yaitu kurikulum yang dibuat, disusun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa ABK ya. Baik waktu mata pelajarannya, evaluasinya ya. Itu semua. Nah, tentunya ini sudah melalui analisis ya, analisis SWOT, mulai dari pengkajian-kajian ilmiah sehingga terbitlah kurikulum diversifikasi atau kurikulum modifikasi untuk sekolah inklusi ya. Itulah mata kuliah hari ini, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan suatu saat kalau suatu saat kalian jadi kepala sekolah atau guru bisa kalian menjadi penyusun kurikulum ABK luar biasa itu ya kan. Nah, kalau disusun oleh anak-anak PGM ini wah luar biasa nanti saya kira ya, tentang bagaimana kita melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya. Demikian, dan jangan lupa tiap hari Jumat begini mengisi asesmen, mengerjakan asesmen, polling dan mengisi atau menjawab kuis yang ada di e-learning ya, e-learning ya. Demikian, ada kurang lebihnya, mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.